Assalamualaikum sahabat Mas Bana semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan kali hari ini Mas Bana akan mengajak sahabat semuanya untuk membahas tentang pengertian, dalil, serta hukum pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqun ghalizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat semuanya, sekarang kita membahas tentang dalil. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa'alaihi bis-sawmi fa'innahu lahu wija'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalil yang kedua adalah dari Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Berikutnya, kita akan membahas tentang hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah nomor 1, jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua adalah wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam
jurang perzinaan. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada jurang perzinaan. Yang keempat adalah makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima adalah haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Sahabat Mazmana semuanya, demikianlah materi tentang pengertian, dalil, dan hukum pernikahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Mas Bana undur diri, sampai ketemu di submateri yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.